Hari ini saya dan Rizky akan mengajarkan tentang eksponen. Jadi, kalau saya itu lebih suka ini ya, sambil bahas soal itu sambil materi. Jadi, nggak materi dulu baru soal. Jadi selang-seling. Nanti kalau bingung mau jelasin materinya dulu, bisa silakan ngomong. Ini pertama kita lihat ini soal nomor 1. Kita punya tiga pangkat 2x plus 3 dengan 20 akar pangkat 3 dari 27 pangkat x plus 5. Nah, 27 ini kita ganti jadi 3 pangkat 3. Kenapa? Karena yang di sebelah kiri ini kan 3 pangkat. Jadi kita sengaja bikin di sini juga 3 pangkat biar nanti bisa dapat x-nya. Nah, 3 pangkat 3 itu kan 27 tadi ya. 27 dipangkatin lagi sama x plus 5. Itu kan ada akar pangkat 3 ya. Akar pangkat 3 itu kalau kita ubah jadi pangkat, sama aja pangkat sepertiga. Nah, terus kalau di perpangkatan itu, kalau misalnya ada bilangan nih, 3 pangkat 3, kita pangkatin lagi sama x plus 5. Kita pangkatin lagi sama sepertiga. Itu bisa langsung dikali. Jadi, bisa kita ganti jadi 3 pangkat x plus 3 sama dengan 3 pangkat. Ini 3-3-nya dikaliin, jadi 3 kali x plus 5 kali sepertiga. 3 sama sepertiga coret, jadinya x plus 5. Nah, kalau udah ini, berarti udah langsung kelihatan 2x plus 3 sama dengan x plus 5, berarti x sama dengan 2. Ya. Udah pada ngerti kan ya harusnya kalau kayak gini? Masih sederhana banget. Iya, Kak. Ya. Iya, udah, Kak. Lanjut ke sini. Nah, ini mungkin kelihatannya agak ribet, cuma kalau dilihat sebenarnya nggak parah-parah banget. Jadi, x pangkat min 1 itu, x pangkat min 1 kurang y pangkat min 1, dibagi x pangkat setengah plus y pangkat setengah. X pangkat 1 kurang y pangkat 1 itu kan sama aja kayak per x kurang per y kan. Kita hitung dulu aja yang atas biar enak. Ini tinggal samain penyebut aja. Y per xy dikurang x per xy. Ini sama aja. Y min x per xy. Itu baru yang atas. Terus dibagi sama yang bawah. Jadi kan yang ditanya itu Y min x dibagi xy. Itu dibagi lagi sama x bah y. Nah, ini masih bisa disederhanain lagi. Gimana caranya itu? Ini kalian udah tahu kan ya, pemfaktoran kuadrat min b kuadrat. Jadi kalau kuadrat min b kuadrat itu sama aja a min b kali a plus b. Oke, yang ini y min x ini bisa kita faktorin.
Y min X itu sama aja. Y kurang akar X dikali Y tambah X. Berarti kan di sini kan Y min X bagi X-nya dibagi lagi sama akar X tambah akar Y. Berarti langsung aja kan Y min X dibagi akar Y tambah akar X, berarti jadinya yang ini. Ini dibagi ini jadinya yang ini. Jadi langsung aja jawabannya akar Y kurang akar X. Bentar, sorry. Akar Y kurang X dibagi sama X ya. Berarti di situ pilihannya B ya, beta. Nggak ada yang tanyain kan ya? Ada yang mau Lanjut bertanya? aja ya. Lanjut aja, Kak. Lanjut aja ya. Oh, oke. Nomor 3. Itu sebenarnya tinggal ya kayak tadi aja main-main pangkat itu. X sama dengan X pangkat yang 1. Kan 3 pangkat min 2X plus 2 ya. Cuma karena seper, jadi kan gini aja. Min 2X plus 2 ini kita kaliin lagi sama minus 1 gitu kan. Karena kan seper, jadi dikali min 1. Sama aja 2X min 2. Jadi ini sama aja 3 pangkat 2X min 2. Terus dipangkatin lagi, pangkat setengah. Karena kan akar kuadrat. Gimana? Nah ini 81 kita ganti aja 3 pangkat 4. Nah berarti yang kiri sama kanan kan sama. 2X min 2 kalau kali setengah berarti jadi X min 1. X min 1 sama dengan 4 berarti X-nya sama dengan 5. Gitu. Ngerti kan ya? Ada yang mau ditanyain nggak? Paham, Kak. Kalau kecepatan gitu bilang aja ya. Takutnya ada yang belum ngerti. Nomor 4. Sebenarnya semuanya ya kalau perpakatan ya kurang lebih gitu-gitu aja. Main-main angka-angkanya biar jadi sama. Ini kan yang atas nih kan 0,09 ya. Yang bawah 0,3. Nah itu apa hubungannya? Kalau dilihat 0,09 itu kan 0,3 kuadrat gitu. Berarti 0,09 itu kan 0,03 0,3 dikuadratin. Dikuadratin habis itu ada pangkat setengah lagi. Jadi hilang aja. Langsung pangkat X min 3. Sama dengan yang bawah ini naikin ke atas. Kuman dia? 0,3 pangkat 3X plus 1. Langsung aja. 3 sama dengan 3X plus 1. Jadi pindahin 2 sama dengan min 4. Min 2 aja. Min 2X sama dengan 4. X-nya min 2. Udah ya. Habis itu yang nomor 5. Ini tinggal
Yang atas tinggal dikaliin aja kayak biasa. Jadinya kan kalau kita misal yang ada kurung-kurung terus dikali-kaliin. Kaliin aja satu-satu kan. Ini 9 kali 2 akar 5. Jadinya 18 kali 5. Tambah 9 kali 1. 9. Ditambah 5 kali 2 akar 5. Kalau kan akar 5 kali 2 akar 5, akar 5 kali akar 5 jadi 5. Jadi 10. Gitu. 5 kali 1. Akar 5. Dibagi 5 plus 1. Ini. Yang atas kita rapihin dulu. Jadinya 19 akar 5 ditambah 19 dibagi akar 5. Ini udah langsung kelihatan kan jadinya 19. Berarti kan ya, kenapa 19 gitu kan? Ada yang bertanyain dulu nggak nih? Takut kecepatan. Itu dapat 19-nya dari mana, Kak? Ya, jadi 19 akar 5 plus 19 itu bisa kita faktorin. Jadinya 19 dikali akar 5 plus 1. Nah, berarti ini kan kalau kanan kiri kita bagi sama 19, yang kiri jadi ini, yang kanan jadi yang di dalam kurung ini. Bawahnya jadi Oh, dibagi akar 5 plus 1. Sorry. Oh, oke, Kak. Paham, Kak. Jadi ini ya, ini dipindah ke bawah gitu kan, dipindah ke sebelah sana. Jadinya yang atas. Ya, nomor 6. Ini sebenarnya ya soalnya sama aja kayak tadi, cuma angkanya dirumitin. Dibikin ada akar pangkat, ada pangkat gitu kan. Nah, ya, nanti kita lihat yang dari kiri dulu. 1/32. 1/32 itu kan kita ganti aja jadi 2 pangkat min 5. Karena kita lihat ini soalnya lagi pada ngomongin 2 pangkat, 2 pangkat. Jadi kita ganti aja semua jadi 2 pangkat. Apa Zoom ini, Wak? Nah, ini kita bikin aja. Oh, sorry. Sebentar. Ya. Ini yang kiri itu 2 pangkat min 5 1/32 itu. Di situ karena ada akar pangkat 3 jadi pangkat 1/3. Nah, habis itu dipangkatin lagi sama 4x. Nah, yang itu kan dikurang sesuatu sama dengan 0. Pindah ke kanan aja langsung. Itu kan 4 kali
akar pangkat 3 seperempat kali 4 per 2 pangkat X pangkat 3. Hitung dulu satu-satu, nanti dikaliin. Kan 4 itu 2 kuadrat. Dikali sama akar pangkat 3 seperempat. Itu kan 2 pangkat min 2. Pangkatin lagi sama sepertiga. Dikali lagi sama yang paling kanan 4 dibagi 2 pangkat X pangkat 3. 4 bagi 2 pangkat X itu kan sebenarnya sama aja 2 pangkat 2 kurang X. Jadi kan 4 itu 2 kuadrat. Jadi 2 pangkat 2. Terus dikurang X karena dibagi. Ini kalau perpangkatan kalau dibagi di bawah. Jadi dibagi. Nah, ini 2 pangkat 2 min X itu baru dalamnya. Di situ kita pangkatin lagi sama 3. Emang agak ribet sih, cuma kan udah kelihatan bentuknya. Ini kalau perpangkatan kan kalau dikali sama aja pangkatnya dijumlah kan. Kan sama-sama 2 pangkat, 2 pangkat, 2 pangkat. Jadi yang kiri itu jadinya 20X per 3. Tahu kan ya, maksudnya itu tinggal dikali aja. Min 5 kali sepertiga kali 4X. Jadi segini. Dengan 2 ditambah. Yang tadi kan perkalian. Itu kan kalau kali jadi tambah. Ini sebenarnya ini ya apa? Awalnya ini 2 pangkat segini sama dengan 2 pangkat segini gini. Cuma langsung aja kepanjangan kan soalnya. Ini min 3, yang ini 2 min X kali 3 berarti dikurang 3X. Nah, berarti tinggal dihitung kayak biasa aja. Udah luas jadinya X per 3. Oh, 11 sama dengan 2 per 3. Berarti X sama dengan min 2. Ini ada yang mau nanya dulu nggak? Mau nanya nggak? Soalnya pada ribet kayaknya. Dapat min 11 X. Kenapa? Kak, bingung itu Gimana? kalau yang dari yang itu kan 2 akar min 2 kali sepertiga kan Kak, akar sepertiga. Nah itu tuh kenapa hasilnya min 2 per 3 Kak? Itu ini aja sebentar. Dikali aja kayak biasa. Min 2 dikali sepertiga. Dipangkatin lagi. Yang atas dikali jadi min 2. Pangkat kayak gitu. Bawahnya tetap 3. Jadi ini. Gitu aja. Ini dikaliin semua. Jadi ini. Terus Tambahin kalau dong. oh ya, duluan aja. Itu min 11X per 3 dari mana ya, Kak? Oh, iya. Jadi ini kan dari yang ini kita pindah ruas. Jadinya min 20X per 3. 3X kita pindah ke kiri. Yang kanan jadi 2 tambah 2 per 3 tambah 6. Jadi ini.
Oke, Kak. Oke, Kak. Udah kan ya? Atau ada yang mau tanyain lagi? Berarti kalau misalkan ada yang kayak pangkat min itu langsung minnya aja dikali gitu sama yang pangkatnya itu ya, Kak. Ya, mau min mau positif juga sama aja sih. Pokoknya kalau misalnya kita punya ini pangkat B, terus kan tolongin gitu misalnya. Itu bisa aja langsung A pangkat dikali C. Jadi pokoknya dikaliin aja. Kalau berlapis-lapis gini semuanya dikaliin aja pangkatnya. Oh iya. Mau positif mau negatif sama aja. Oke, Kak. Tujuh. Halo. Kedengeran nggak suara gua? Agak kecil. Tes. Jadi lebih kecil, Kak, daripada sebelumnya. Bentar ya. Suaranya nggak kedengeran, Kak. Masa nggak kedengeran sih? Iya, Kak, nggak kedengeran. Ada soal kayak gini. Jadi kayak nggak usah perlu takut nih. Ini kita jabarin nih. Kita jabarin 3 pangkat 2. Terus ini yang kita tahu kan 1 per X itu kan sama aja X pangkat min 1 ya. Oke, bentar. Halo. Tes. Udah kedengeran kok, udah. Iya. Kedengeran. Untuk apa-apa kan? Ya udah kita tulis lagi. 3X pangkat 0,4 dikurangin. Nah, 9 itu pangkat berapa? 9 itu pangkat 2. Jadi kita bisa tulis 3 pangkat 2 dikali yang tadi saya udah bilang ya. 3, jadi 1/3 ini jadi 3 pangkat min 1. Nah, min 1 ini dikali ke dalam jadi minus 0,6. Jadi 3 pangkat minus 0,6 gitu. Sama dengan 0 kan. Nah, habis itu di ruas kan kayak ini tuh pindah apa sih namanya? Bentar, ini masih dikurangin. Terus kayak kita pindah ruas ya. 3X pangkat 0,4. Kayak kita tuh kayak A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Kita mau jadi bentuk kayak gitu tuh. Sama dengan fx sama dengan gx gitu. Biar sama konstantanya. 3 pangkat minus 0,6. Nah, ini kan kayak udah sama kan? Udah sama penyebutnya gitu. Jadi langsung aja. Kak, itu bukannya 2, Kak. Yang mana? 3 pangkat 2. 3 pangkat 2, sorry. 3 pangkat 2. Nah, otomatis kayak ada A pangkat B sama dengan A pangkat C. Itu jadi ini konstantanya sama ya? Konstantanya sama. Ya, jadi B sama dengan C gitu. Nah, berarti kayak kita coret ya. Jadi X
pangkat 0,4 sama dengan 3 pangkat 0,4. Ngerti gak sampai sini? Ngerti, Kak. Ya. Ini tuh sama aja 3 pangkat 1,4. Gitu. Ya udah, jadi X-nya sama dengan 3. Gitu. 0,4 habis. X-nya sama dengan 3. Coba Fli turunin ke bawah Fli. Ya. Nah, yang ditanya kan ini ya. Nanti kita ikut. 3x min x kuadrat. Gitu. Di sini aja kali ya. 0 ya. Iya, jawabannya 0. 3x min x kuadrat. 3 kali 3, 9, kurangin 3 kuadrat. Ini hasilnya 0. Gitu. Ini jawaban A ya. Ya, maaf ya tulisannya jelek. Pakai notet soalnya. Ya, lanjut. Di sini, sampai sini ada yang mau tanya nggak? Kakak, itu bukannya kok jadi 3 pangkat 0,4 Kak? Yang mana? Itu 3, Bukannya kan 3x pangkat 0,4. 3-nya dipindah. 3-nya dipindah. 3 yang kiri itu dipindah. Oh, oke oke. Pangkatnya kurang 1. Oke. Lanjut. Ntar saya hapus dulu. Nah, ini juga sama aja sih. Sama aja ini ya kita 1 per X itu kan X pangkatin 1 ya. Ya udah jadi nah di bawahnya itu kan 3 pangkat 3 ya. Bentar. Baik banget. Nah, jadi gini. 3 pangkat min 2 min X per 3. Serah kalian sih mau pakai cara apa namanya? Atau enggak dikeluarin semuanya. Apa 1 per 9 pangkat 2 min X sama 27 tuh kayak udah nyatu gitu. Nanti akarnya baru kan ini tuh akarnya udah saya keluarin ya. Udah saya keluarin jadi bagi 3 gitu. Kalau 1 per 3 otomatis nanti bawahnya per 3. Nah, jadi ini sama dengan 3 pangkat X plus 1. Ya kan? Nah, habis itu yaitu soal akar 3. Habis itu 3 pangkat min 2 min X per 3 dikurang 3 sama dengan 3 pangkat X plus 1. Nah, kalau kayak gini kan yang saya bilang A pangkat B sama dengan A pangkat C. Gitu. Jadi otomatis kita ngambil pangkatnya aja. Di min 2 min X
per 3. Ini kita tinggal kali ke dalam ya. Tinggal kali ke dalam. 4 plus 2x min 3 per 3 sama x plus 1. Nah, kalau udah nyampe sini pada ngerti gak? Ngerti, Sebenarnya Kak. Ngerti, Kak. sebenarnya Ngerti, apa Kak. sifatnya tuh tinggal kayak super x gitu, terus a pangkat b sama a pangkat c, terus apa lagi ya, x pangkat min 1 gitu sih, nggak terlalu banyak menggunakan sifat gitu. Jadi lanjut di sini ya. Jadi 2x min 13 min 13 sama dengan 3x plus 3. Dua x plus 12. Ya. Jadi x-nya kita jadikan min x, ya kan? Sama dengan 3 plus 13, 16. X-nya min 16. Itu. X-nya sama min, bentar. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyain? Maaf tulisannya jelek karena noted ya. Kalau kayak Mufli tadi langsung pakai ketikan. Ya udah, kalau nggak ada yang mau ditanyain lanjut, Fli. Silakan. Kelihatan, Kak. Kelihatan. Ya. Nah, gitu. Itu kan soalnya x pangkat a dikali x pangkat a plus 1 dipangkatin lagi a. Terus dikali lagi x pangkat a dipangkatin lagi 1 min a sama dengan x pangkat k min 1. Kan kalau kita lihat ya pusing ya. Sebenarnya sifat-sifatnya sama aja sih. Ini tinggal kali ke dalam gitu. Coba kita jabarin. Nah, x pangkat a dikali x a kuadrat plus 1 plus a. Dikali lagi. Coba lihat soalnya, Fi. Ya. Lihat soalnya. Nah, dikali lagi x pangkat ini dikali ke dalam ya. Kalau pangkat tuh sama aja kayak ya dikali ke dalam gitu. Jadi x pangkat a, tapi pas sudah dikali dalam jangan langsung itu tuh bawa konstanta. Jadi itu tuh sama aja pangkat gitu. Jadi ini x pangkat a dikali min a gitu. Jadi min a kuadrat. Itu sama dengan x pangkat k minus 1 gitu. Nah ini nih sama kan, x-nya tuh sama, konstantanya tuh sama. Jadi kalau misalnya kalau misalnya bentuk pangkat, kalau misalnya dikali itu misalnya ya pokoknya kalau misalnya bentuk pangkat dikali otomatis semuanya ditambah karena konstantanya sama semua gitu. Jadi x pangkat a plus a kuadrat plus a
plus A min A kuadrat sama dengan X pangkat K minus 1. Gitu. Jadi ini kan sama aja semuanya ini X pangkat 3A. Benar nggak? X pangkat 3A sama dengan X pangkat K minus 1. Nah, ini sama kan? A pangkat B sama dengan A pangkat C. Jadi kita ambil pangkatnya aja. Jadi sini ya. 3A sama dengan K min 1. Nah, karena apa ya? Yang ditanyanya K ya mungkin. Jadi kita pindah ruas aja. Jadi K sama dengan 3A plus 1. Gitu. Ada yang ditanyain nggak sampai sini? Nggak ada, Kak. Ya, Lanjut Kak, udah jelas. lanjut deh. Bentar, dihapus dulu. Jika fx sama dengan 2 pangkat 2x plus 2 pangkat x plus 1 min 3 dan gx sama dengan 2 pangkat x plus 3, maka fx per gx ya. Sampai sini kalian udah pada ngerti belum sih cara ngerjainnya? Belum, Kak. Boleh dicoba dulu. Dicoba dulu, dicoret-coret, gak apa-apa, noted gitu. Karena sama-sama aja gitu sifatnya. Gak perlu, apa ya, gak perlu harus ngulik gitu. Nih kan kita fx sama dengan fx per gx ya. Otomatis kita dibagi gitu sama ruas ini. Nah, kita coba jabarin ya. 2 pangkat 2x plus 2 pangkat x plus 1 ini bisa kita jabarin kan 2 pangkat x plus 1 sama aja dikali gitu. Kan kayak tadi misalnya dikali jadi ditambah. Nah, ini juga kayak inverse gitu. Ditambah jadi dikali. Gitu. Ini sama aja 2 pangkat x sama dengan 2 pangkat 1 gitu. Jadi 2 pangkat 2 pangkat 1 itu kan 2 dikali 2 pangkat x. Kurangin 3. Ini yang fx-nya di atas per gx. Gx itu 2 pangkat x plus 3. Gitu. Jadi bisa kita simpulin ya. Ini nih sebenarnya bentuk ini bukan sih. Anggap kita 2 pangkat x itu sama dengan apa? Ini tuh bentuk persamaan kuadrat ini tuh. Bentuk persamaan kuadrat. Ini tuh kuadrat 2 ya. Ini sama aja. Ya 2 pangkat x kita misalkan apa terserah p lah. Gitu. Jadi apa nih? Gimana nih teman-teman? Pada bisa kayak gini? Bisa, Kak. Bisa ya? Lanjutin aja, Kak. Sebenarnya kalau misalnya nggak usah dimisalin nggak apa-apa sih. Jadi kita punya bentuk 2 pangkat x plus 3. Kalau misalnya nggak terbiasa bisa dimisalin ya 2 pangkat x itu sama dengan berapa gitu. Sama dengan pi ataupun apapun. 2 pangkat x plus 3
Maaf, konstanta ini. Plus 3. Nah, kita lihat ini nih sama nih. Ini habis, ini habis. Jadi jawabannya 2 pangkat X. 2 pangkat X min 1. Ya. Cukup jelas ya. Gampang soalnya. Gitu. Dulu ya. Dicoba dulu baru kalau misalnya memang udah mentok banget baru lihat pembahasan boleh. Gitu. Nah, kalau udah lihat pembahasan gitu, kalian cari soal yang emang sama gitu. Jadi otomatis kayak keinget lagi gitu. Konsep-konsepnya. Sebenarnya kalian kalau misalnya nggak usah materi sih ya, yang penting dasar-dasarnya sifatnya. Kalau menurut saya lebih mendingan latihan soal daripada materi gitu. Karena latihan soal itu bisa nginin kita dapetin konsep. Gitu aja. Oke, terima kasih banyak. Oh ya teman-teman, masih ada pertanyaan lagi nggak tentang materi eksponen? Nanya-nanya yang lain boleh kok. Atau mungkin ada yang mau nanya cara belajar matematika versi kakak gimana gitu. Ada nggak yang mau bertanya? Berapa satu nih? Ini kebanyakan yang join kelas 12 atau kelas berapa nih? Oh iya, kalian kelas berapa? Kelas 12. Udah Aku TBK. gapier. Aku gapier, Kak. TBK dong. Ya, mobil lagi. Ada yang kelas 11 juga nih. Detia. Ya mungkin Mufli pengen ngasih tips belajar kali ya. Boleh tuh, Iya. boleh. Kalau saya kurang lebih sama-sama Kak Rizky juga ya, soalnya ya gitu. Jadi latihan soal, kalau misalnya udah bener-bener bingung banget, baru lihat pembahasan. Nah, kadang pas kita lihat pembahasan itu ada materi-materi baru. Jadi materi itu nggak harus selalu kita belajar dulu baru ngerjain. Kadang materi kita nemu sendiri juga bisa itu. Nah, biasanya kalau nemu sendiri itu lebih hafal daripada tahu dari materi. Jadi emang lebih bagus kalau menurut saya sih latihan soal aja. Kan gini ya, kebanyakan kayak ada platform gitu kan. Ya kayak Ruang Guru, Zenius gitu kan. Saya menggunakan Zenius ya, tapi nggak pernah, maksudnya baru 2 kali nonton video gitu kan. Saya tuh jarang belajar materi gitu. Kayak anggap kayak dimensi 3 ya. Itu kan kayak main segitiga tuh. Jadi kayak kebayang aja gitu. Harus ngapain aja gitu. Nah, terus juga saya jarang ya paling kalau misal dijelasin guru dasarnya aja ya udah gitu. Terus nanti pengembangan rumusnya bisa gitu saya sendiri gitu. Jadi udah anggap lo sehari itu latihan 10 soal lah. Itu udah kebiasa banget. Nanti lo nemuin konsep cara belajar lo gimana, terus pasti nemuin rumus juga gitu. Jadi gak usah terlalu banyak mengejar materi gitu. Kayak misalkan UTBK nih, wah gue banyak nih di fisika yang belum awam banget lah pokoknya gitu. Kan otomatis kayak lo di sekolah pasti diajarin materi fisika kan pasti. Itu sebenarnya kalau lo merhatiin bener pas di sekolah, otomatis lo tuh kayak harusnya merhatiin banget nanti biar gak nyesel kemudian gitu. Kan kalau udah kayak gini kan mepet UTBK, wah harus ngulik gitu kan. Harus kayak nonton di Ruang Guru ataupun di Zenius gitu. Itu bikin lama. Kalau bulan-bulan kayak gini, mending latihan soal perbanyak ya. Gitu. Oke, makasih banyak Kak sarannya. Jadi kita lebih baik untuk banyak latihan soal ya. Ya, betul sekali. Oke, mungkin ini karena udah jam 1.52 kita tutup ya. Oh ya, ada yang mau nanya nih. Gimana maksudnya, Aca? Gimana? Ada IG-nya. Oke. Nah, yaudah.
karena udah jam 1.52, kita tutup ya kegiatannya. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman semua. Dan terima kasih juga kepada mentor-mentor yang sudah meluangkan waktunya, Kak Mufli dan Kak Rizky. Terima kasih teman-teman.